Ini baru top Marco Top Jos. Staf pelatih baru timnas asal Leeds United, Simon Grayson, konfirmasi 2 nama baru naturalisasi timnas Indonesia. Ternyata 2 pemain top Eropa, Pascal Struijk dan Ian Maatsen, yang sudah proses naturalisasi dan siap dimainkan di FIFA Series 2026. Pak Sumarji akui itu benar, bukan pemain lain jadi harapanku. Tonton videonya sampai selesai ya guys. Breaking news bikin heboh. Coach John Hartman dikonfirmasi resmi coret hingga 18 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Series, termasuk 10 pemain titipan dari Liga 1. Akui gak mau jadi pelatih seperti Patrick Kluivert, bahkan gak takut diancam pemecatan. Wah, validkah dan siapa saja mereka? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Benar-benar aneh dan kocak. TMJ Malaysia malah terang-terangan gak terima. Malaysia resmi dapat hukuman super berat sampai gak bisa lolos ke Piala Asia 2027. Tuduh rival ASEAN gak mau lihat Malaysia berjaya. Sampai bahkan ultimatum keras pihak yang jadi dalang pelapor naturalisasi ilegal Malaysia, akui siap lakukan hal gila ini. Validkah? Simak berita sebenarnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dapur Timnas Indonesia jelang gelaran FIFA Series 2026. Di tengah simpang siur umor yang beredar luas, fakta sebenarnya justru jauh lebih besar dari yang dibayangkan publik. Selama ini, PSSI memang memilih menutup rapat identitas 2 calon pemain naturalisasi anyar. Bahkan Sumarji, selaku Ketua Badan Tim Nasional BTN, berkali-kali meminta publik untuk bersabar tanpa memberikan sedikit pun bocoran nama. Namun dalam perkembangan terbaru yang benar-benar mengejutkan, 2 nama besar Eropa justru mencuat sebagai sosok yang dimaksud. Mereka adalah Pascal Struijk dan Ian Maatsen, 2 pemain yang selama ini bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Kabar ini bukan sekedar rumor liar. Informasi tersebut justru dikonfirmasi langsung oleh sosok penting di balik layar Timnas Indonesia, yakni Simon Grayson, mantan pelatih Leeds United yang kini bergabung dalam jajaran tim pelatih skuad Garuda. Dalam pernyataan imajinatif yang menghebohkan, Grayson secara terbuka mengakui bahwa kedua pemain tersebut memang menjadi target utama dan prosesnya sudah sangat serius. Ya, saya bisa katakan ini bukan lagi sekedar spekulasi. Pascal dan Ian adalah pemain yang kami inginkan dan prosesnya sudah sangat jauh. Ini langkah besar untuk Timnas Indonesia, ungkap Simon Grayson. Ia bahkan menegaskan bahwa kualitas kedua pemain tersebut berada di level yang bisa langsung mengangkat performa tim secara signifikan. Pascal adalah bek yang kuat, punya kepemimpinan dan pengalaman bermain di kompetisi keras. Sementara Ian adalah fullback modern, dengan kecepatan dan teknik luar biasa. Mereka akan memberi dimensi baru bagi tim ini, lanjutnya. Sontak pernyataan tersebut mengubah peta ekspektasi publik. Jika sebelumnya banyak yang menduga pemain naturalisasi berasal dari level menengah Eropa, kini yang muncul justru nama-nama dengan reputasi tinggi. Tak lama berselang, Sumarji akhirnya turut memberikan sinyal kuat yang semakin memperjelas situasi. Meski tetap tidak menyebut nama secara eksplisit dalam pernyataan resminya, ia mengiyakan bahwa proses yang dimaksud memang melibatkan pemain dengan kualitas top. Mengenai itu, saya belum bisa berbicara banyak kaitannya dengan naturalisasi. Itu akan kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun dalam pernyataan lanjutan secara imajinatif, ia memberikan penegasan yang membuat publik semakin yakin. Yang jelas, pemain yang sedang kami proses ini sesuai dengan kebutuhan pelatih dan memiliki kualitas yang bisa langsung memberikan dampak besar. Kita mohon doa dan dukungan masyarakat. Langkah ini sendiri tidak lepas dari peran John Hartman, pelatih Timnas Indonesia yang sebelumnya melakukan perjalanan ke Eropa untuk memantau langsung pemain-pemain potensial. Kunjungan tersebut ternyata bukan hanya untuk melihat pemain diaspora seperti Jay Itzes atau Kevin Dix, tetapi juga mengincar nama-nama besar lain yang memiliki garis keturunan Indonesia.
Dalam skenario yang berkembang, proses naturalisasi Pascal Struijk dan Ian Maatsen disebut sudah memasuki tahap lanjutan. Seperti diketahui, prosedur naturalisasi di Indonesia memang panjang, dimulai dari Kemenpora, Kemenhumham, Kemensetnek hingga persetujuan Presiden dan DPR sebelum akhirnya pengambilan sumpah. Namun berbeda dengan pernyataan awal yang menyebut pemain ini tidak akan tersedia dalam waktu dekat, kini muncul optimisme besar bahwa proses tersebut akan dipercepat. Bahkan dalam skenario paling ambisius, keduanya ditargetkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 dan 30 Maret 2026. Jika hal ini benar-benar terwujud, maka ini akan menjadi salah satu langkah paling monumental dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kehadiran dua pemain dengan pengalaman di kompetisi elit Eropa diyakini akan mengangkat level permainan skuad Garuda secara drastis. Tak hanya dari sisi teknis, dampak psikologis juga dinilai akan sangat besar. Timnas Indonesia akan tampil dengan kepercayaan diri baru, sekaligus memberikan sinyal kuat kepada rival-rival di Asia bahwa mereka kini bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Namun tentu saja semua ini masih bergantung pada kelancaran proses administrasi yang tidak sederhana. Sedikit saja hambatan bisa membuat rencana besar ini tertunda. Kini publik Indonesia hanya bisa menanti momen ketika dua nama besar itu benar-benar diumumkan secara resmi dan mengenakan seragam merah putih. Apakah Pascal Struijk dan Ian Maatsen benar-benar akan menjadi kejutan besar timnas Indonesia di FIFA Series 2026? Atau justru ada drama lain di balik proses ini? Menurut kamu, jika kedua pemain ini benar bergabung, seberapa besar dampaknya untuk kekuatan timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news bikin heboh. Coach John Hartman dikonfirmasi resmi coret hingga 18 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Series, termasuk 10 pemain titipan dari Liga 1. Akui gak mau jadi pelatih seperti Patrick Kluivert, bahkan gak takut diancam pemecatan. Wah, validkah dan siapa saja mereka? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Langkah besar dan penuh kontroversi diambil oleh pelatih John Hartman jelang FIFA Series 2026. Di tengah persiapan yang semakin intens, Hartman secara mengejutkan dikabarkan mencoret hingga 18 pemain dari total 41 nama yang sebelumnya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Keputusan ini sebenarnya berangkat dari regulasi yang mengharuskan skuad akhir berisi 23 pemain. Namun cara Hartman menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir justru menjadi sorotan tajam. Bukan sekadar rotasi atau alasan teknis biasa. Pelatih asal Kanada itu disebut mengambil sikap tegas terhadap apa yang ia anggap sebagai budaya pemain titipan yang selama ini mengganggu profesionalisme tim nasional. Nama-nama besar pun tak luput dari pencoretan. Dari posisi penjaga gawang, Cahya Supriyadi dan Nadeo Argawinata dikabarkan masuk dalam daftar yang harus rela tersingkir. Di lini belakang ada Doni Tri Pamungkas, Fajar Faturrahman, serta Muhammad Ferrari yang juga tidak masuk dalam rencana utama. Lebih mengejutkan lagi, lini tengah yang selama ini menjadi tulang punggung tim juga ikut dibersihkan. Nama-nama seperti Jordi Amat, Mark Locke, hingga Witan Sulaiman ikut dikabarkan terdepak dari skuad utama. Di sektor depan, daftar pencoretan bahkan semakin panjang. Beberapa nama seperti Tim Gay Pence, Arkan Kaka, Ezra Walian, Victor Detan, hingga Miliano Jonathans yang memang mengalami cedera ACL harus menerima kenyataan pahit. Belum berhenti di situ, nama-nama lain seperti Beckham Putra, Mauro Ziostra, Hoki Karaka, Jens Raven, hingga Stefano Lillipali juga masuk dalam daftar pemain yang tidak dipertahankan. Keputusan ini langsung memicu berbagai reaksi. Banyak yang menilai langkah Hartman terlalu berani, bahkan nekat. Namun dalam pernyataan imajinatifnya,
Hartman justru menegaskan bahwa ia tidak ingin berkompromi dengan hal-hal di luar aspek teknis. Saya datang ke sini bukan untuk mengikuti tekanan atau memenuhi keinginan pihak tertentu. Saya memilih pemain berdasarkan kualitas dan kebutuhan tim, bukan karena rekomendasi atau titipan, tegas John Hartman. Ia bahkan secara tersirat menyinggung bahwa dirinya tidak ingin mengulang pola kepelatihan yang dianggap terlalu lunak terhadap intervensi eksternal. Saya tidak akan menjadi pelatih yang kehilangan kendali atas timnya sendiri. Saya menghormati semua pelatih, tapi saya punya prinsip. Tim ini harus dibangun dengan integritas. Lanjutnya, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai sindiran halus kepada Patrick Kluivert. Lebih jauh lagi, Hartman menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi segala konsekuensi dari keputusan tersebut, termasuk ancaman pemecatan. Kalau keputusan ini membuat saya harus kehilangan pekerjaan, saya siap. Tapi saya tidak akan mengorbankan prinsip saya demi kenyamanan sesaat, ujarnya dengan tegas. Pernyataan tersebut sontak menjadi viral dan memicu perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sebagian mendukung penuh langkah tegas Hartman sebagai bentuk revolusi mental dalam tubuh Timnas Indonesia. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan keputusan mencoret pemain-pemain berpengalaman yang selama ini menjadi bagian penting tim. Di sisi lain, Soemarji sebelumnya memang sudah memberikan sinyal bahwa tidak semua dari 41 pemain akan dibawa ke Jakarta. Ia menyebut bahwa pemanggilan dalam jumlah besar dilakukan untuk memastikan ketersediaan pemain yang siap kapan saja. Namun dengan dinamika yang terjadi, keputusan akhir Hartman kini terasa jauh lebih dari sekadar penyesuaian jumlah skuad. Ini adalah pernyataan sikap bahwa era baru Timnas Indonesia mungkin akan dibangun dengan standar yang jauh lebih ketat. Kini publik menanti bagaimana wajah akhir skuad Garuda untuk FIFA Series 2026. Apakah keputusan berani ini akan membuahkan hasil positif di lapangan? Atau justru menjadi bumerang karena kehilangan banyak pemain berpengalaman? Menurut kamu, apakah langkah John Hartman mencoret banyak pemain ini sudah tepat demi membangun tim yang lebih profesional? Atau justru terlalu ekstrim? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Benar-benar aneh dan kocak. TMJ Malaysia malah terang-terangan gak terima. Malaysia resmi dapat hukuman super berat sampai gak bisa lolos ke Piala Asia 2027. Tuduh rival ASEAN gak mau lihat Malaysia berjaya. Sampai bahkan ultimatum keras pihak yang jadi dalang pelapor naturalisasi ilegal Malaysia akui siap lakukan hal gila ini. Validkah? Simak berita sebenarnya berikut ini. Keputusan tegas Asian Football Confederation yang menganulir 2 kemenangan Timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 benar-benar mengguncang sepak bola Asia Tenggara. Lebih dari sekadar hasil pertandingan yang dibatalkan, keputusan ini memicu reaksi keras dari sosok paling berpengaruh di sepak bola Malaysia, Tunku Ismail Idris atau yang akrab disapa TMJ. Kegagalan Malaysia melaju ke putaran final terjadi setelah 2 kemenangan penting mereka atas Nepal dan Vietnam resmi dianulir. Sanksi tersebut merupakan buntut dari keputusan FIFA terkait pelanggaran naturalisasi ilegal 7 pemain. Banding yang diajukan Football Association of Malaysia ke Court of Arbitration for Sport pun ditolak pada 5 Maret, memperkuat posisi AFC untuk menjatuhkan hukuman lebih berat pada 17 Maret 2026. Tak hanya kehilangan poin penting, Malaysia juga harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari persaingan. Sementara timnas Vietnam yang dilatih Kim Sang-sik justru memastikan tiket ke putaran final dengan raihan poin sempurna. Namun di balik keputusan tersebut, muncul badai reaksi dari TMJ yang secara terbuka menunjukkan ketidakpuasannya. Dalam sebuah pernyataan imajinatif yang penuh emosi, ia menilai hukuman ini tidak adil dan syarat kepentingan. Kami tidak bisa menerima keputusan ini begitu saja. Ini bukan sekadar hukuman, ini seperti upaya sistematis untuk menghentikan kebangkitan sepak bola Malaysia. Tegas Tunku Ismail Idris dengan nada tinggi.
Menurutnya, kasus naturalisasi yang menjerat Malaysia sengaja dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa terancam. Ia bahkan menuding ada rival regional yang tidak ingin melihat Malaysia kembali menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Ada pihak-pihak yang tidak senang melihat kami berkembang. Mereka takut dengan potensi tim ini. Mereka menggunakan segala cara untuk menjatuhkan kami, termasuk memainkan isu naturalisasi ini. Lanjutnya, 7 pemain yang menjadi pusat kontroversi, Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel, dan John Irazabal memang terbukti tampil dalam laga yang kini dianulir. Namun bagi TMJ, hal tersebut bukan pelanggaran yang layak mendapat hukuman seberat ini. Kami tidak curang, semua proses sudah dijalankan sesuai prosedur yang kami pahami. Jika ada kekeliruan administratif, itu bukan kejahatan yang pantas menghancurkan masa depan tim nasional, katanya dengan nada membela. Lebih jauh, TMJ menegaskan bahwa Malaysia tidak akan tinggal diam. Ia bahkan mengisyaratkan akan melakukan berbagai langkah ekstrim demi memperjuangkan keadilan bagi timnya. Kami akan melakukan segala cara. Jika perlu, kami akan mengeluarkan biaya sebesar apapun untuk melawan keputusan ini. Ini bukan soal uang, ini soal harga diri dan masa depan sepak bola Malaysia, ujarnya. Pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi luas. Apakah Malaysia akan kembali mengajukan banding atau bahkan menempuh jalur hukum lain di luar CAS? Namun yang paling mengejutkan adalah nada keras TMJ terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai pelapor dalam kasus ini. Ia secara terbuka mengisyaratkan adanya keinginan untuk membalas. Kami tahu siapa yang berada di balik semua ini, dan saya pastikan kami tidak akan melupakan. Akan ada waktunya kami membalas, dengan cara kami sendiri, katanya dengan penuh penekanan. Pernyataan itu sontak menimbulkan kontroversi besar. Banyak pihak menilai ucapan tersebut terlalu emosional dan berpotensi memperkeruh hubungan antar federasi di kawasan. Namun di sisi lain, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk frustrasi dari sosok yang sangat peduli terhadap kemajuan sepak bola negaranya. Sementara itu, kondisi di klasemen menjadi bukti nyata dampak dari keputusan ini. Dengan poin yang terpangkas drastis menjadi 9, peluang Malaysia langsung tertutup. Di sisi lain, Vietnam yang dilatih Kim Sang-sik justru memastikan tiket ke putaran final dengan raihan poin sempurna dari 5 pertandingan. Angka yang sudah tidak mungkin terkejar. Situasi ini semakin memperkuat narasi bahwa Malaysia dijatuhkan di saat mereka mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Setidaknya itulah yang diyakini oleh TMJ. Kini pertanyaannya bukan lagi soal hukuman, tetapi bagaimana masa depan sepak bola Malaysia setelah badai ini. Apakah mereka akan bangkit dengan semangat baru atau justru konflik ini akan meninggalkan luka panjang? Satu hal yang pasti, pernyataan TMJ telah membuka babak baru yang penuh tensi di sepak bola Asia Tenggara. Menurut kamu, apakah hukuman dari AFC ini memang murni soal pelanggaran aturan atau ada faktor lain di baliknya seperti yang dituduhkan TMJ? Dan apakah langkah balas dendam yang diisyaratkan itu akan membawa dampak positif atau justru memperburuk situasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Besar di Amsterdam, Tom Haye bangga kiper Timnas Indonesia gabung Ajax. Kabar bergabungnya Maarten Paes ke klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam pada musim Eredivisie 2025-2026 benar-benar menjadi sorotan, khususnya bagi pecinta sepak bola Indonesia. Perjalanan karir Paes yang kini meninggalkan FC Dallas menuju panggung yang lebih besar di Eropa disambut dengan kebanggaan oleh banyak pihak, termasuk rekan setimnya di Timnas Indonesia, Tom Haye. Bukan tanpa alasan, kepindahan ini dinilai sebagai langkah besar dalam karir seorang penjaga gawang yang tengah berada dalam fase perkembangan pesat. Meski datang dengan status sebagai kiper kedua, Paes langsung mendapatkan kesempatan emas. Ia dipercaya mengisi posisi utama, menggantikan Vítězslav Jaros yang harus menepi akibat cedera serius. Kesempatan ini tidak disia-siakan begitu saja. Dalam 4 penampilan awalnya bersama Ajax, Paes mencatatkan statistik yang cukup menjanjikan. Ia telah kebobolan 4 gol, namun juga berhasil mengamankan 2 clean sheet,
sebuah indikasi bahwa performanya mulai stabil dan menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Bagi seorang kiper yang baru bergabung, catatan ini tentu bukan hal yang mudah diraih, apalagi di tengah tekanan besar yang menyelimuti klub sekelas Ajax. Tom Haaye yang juga memiliki kedekatan emosional dengan klub tersebut mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian Paes. Sebagai pemain yang lahir dan besar di Amsterdam, Haaye memahami betul seperti apa atmosfer dan ekspektasi yang ada di dalam klub berjuluk The Golden Zonen itu. Ya, menurutku memang sulit karena bermain untuk Ajax. Seperti yang aku bilang, Ajax sedang mengalami masa-masa sulit saat ini. Aku berasal dari Amsterdam, jadi aku tumbuh besar bersama, aku lahir di sana, dan hanya 5 menit dari stadion. Di antara semua teman-temanku, semua orang mendukung Ajax, kata Tom Haaye dilansir dari bolasport.com melalui kanal The Haaye Way. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa besar tekanan yang harus dihadapi oleh siapapun yang mengenakan seragam Ajax. Klub ini bukan hanya besar dari segi nama, tetapi juga memiliki sejarah panjang serta ekspektasi tinggi dari para pendukungnya. Tidak heran jika setiap pemain yang datang harus siap menghadapi sorotan tajam sejak hari pertama. Meski begitu, Haaye melihat bahwa kondisi ini justru bisa menjadi peluang emas bagi Paes untuk membuktikan kualitasnya. Bermain di klub besar dengan tekanan tinggi seringkali menjadi panggung terbaik untuk menunjukkan kapasitas seorang pemain, meski di sisi lain juga penuh risiko. Maarten Paes bergabung dengan klub itu luar biasa baginya. Itu klub yang sangat besar. Tapi juga sulit bergabung dengan tim yang sedang sedikit kesulitan. Dia datang dan langsung harus bermain juga, ujarnya. Ucapan tersebut menegaskan bahwa situasi yang dihadapi Paes saat ini bukanlah situasi ideal. Ia tidak hanya dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga langsung dibebani tanggung jawab besar di tengah performa tim yang belum stabil. Ditambah lagi, kritik dari pengamat sepak bola Belanda mulai bermunculan, menyoroti performa tim secara keseluruhan. Namun, justru disinilah letak tantangan sesungguhnya. Seorang pemain besar lahir dari tekanan besar, dan bagi Paes, ini adalah momen pembuktian, bukan hanya sebagai kiper Ajax, tetapi juga sebagai representasi pemain Indonesia di panggung sepak bola Eropa. Lebih lanjut, Tom Haaye juga menyoroti target besar yang harus dicapai Ajax musim ini. Saat ini, posisi mereka di klasemen masih belum sepenuhnya aman. Untuk bisa tampil di kompetisi elit Eropa, mereka harus berjuang keras memperbaiki posisi. Jadi ya, aku penasaran dengan performa Ajax. Kurasa mereka masih ingin finish kedua agar bisa mengamankan tempat di Liga Champions. Jadi aku sangat senang untuk Maarten, katanya. Target finish di posisi 2 menjadi krusial demi mengamankan tiket otomatis ke Liga Champions. Jika gagal, mereka masih harus melalui jalur kualifikasi yang tentu tidak mudah. Dalam kondisi seperti ini, kontribusi Paes sebagai penjaga gawang akan sangat menentukan. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana perjalanan Paes selanjutnya bersama Ajax. Apakah ia mampu terus mempertahankan performa apiknya? Ataukah tekanan besar di klub tersebut akan menjadi ujian berat yang sulit dilalui? Yang jelas, langkah ini sudah menjadi pencapaian luar biasa bagi karirnya dan juga kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Menurut kamu, apakah Maarten Paes mampu membawa Ajax Amsterdam bangkit dan menembus posisi Liga Champions musim ini? Atau justru tantangan besar ini akan menjadi batu sandungan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.